Matematika Cerdas bersama saya Ikhwan Sani Tamagola. Baik, pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman sekalian satu soal yang biasa diujikan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Yang ini saya ambil dari soal SIMAK UI, seleksi masuk perguruan tinggi UI. Oke, kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, diketahui A, B, C adalah akar-akar polinomial dari X pangkat 3 kurang 8, X tambah 4, X kurang 2, dan Fx sama dengan X pangkat 3 tambah Px pangkat 2 tambah Qx tambah R. Adalah polinom dengan akar-akar A tambah B kurang C, B tambah C kurang A, C tambah A kurang B. Maka nilai F1 adalah Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, di sini saya akan ajarkan 3 atau 4 step ya, 4 langkah ya untuk kerjakan. Langkah yang pertama atau step yang pertama adalah perhatikan untuk X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 tambah 4X kurang 2. Oke, kita punya akar-akar persamaan, karena akar persamaan kita bisa X1 tambah X2 ditambah X3. Jika ini adalah merupakan akar persamaannya, maka dia menjadi B min B per A. Karena pada akar-akar persamaan X pangkat 3 tambah 8X tambah 4X kurang 2, sorry ini bukan tambah ya, ini kurang, itu sama dengan A, B, dan C, maka kita punya akarnya A tambah B tambah C itu sama dengan min B per A, berarti negatif 8 per A 1. Artinya koefisien dari, jadi ini merupakan AX. Kalau kita punya koefisien X pangkat 3 itu AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D sama dengan 0. Nah, nilai B ini merupakan negatif 8, karena negatif B per A berarti negatif 8. Negatif 8 per 1. 8 per 1 sama dengan 8. Yang pertama. Kemudian untuk Fx yang mana X pangkat 3 tambah Px kuadrat atau Px pangkat 2 tambah Qx tambah R, ya dia punya akar-akarnya adalah B tambah C kurang A. Kemudian ini akar-akarnya kan. Kemudian akar-akarnya juga C tambah, dari pertama A tambah B kurang C, B tambah C kurang A. Kemudian akar-akarnya bisa C tambah A kurang B. Oke, sehingga kita perhatikan pada persamaan di atas kita bisa buat seperti ini. Karena kita punya persamaan di atas itu adalah A tambah B tambah C sama dengan 8. Otomatis kita bisa buat dia menjadi A tambah B itu sama dengan 8 kurang C. Atau B tambah C sama dengan 8 kurang A. Atau bisa juga dengan C tambah A sama dengan 8 kurang B. Sehingga pada persamaan yang kedua, ya kan, ini bisa kita rubah. Dia jadi A tambah B kurang C. A tambah B nya sama dengan 8 kurang C dikurangi dengan C. Maka akar-akarnya dia menjadi 8 kurang 2C. Begitu punya dengan ini. Karena B tambah C sama dengan 8 kurang A, berarti 8 kurang A dikurangi dengan A aja. Sehingga sama dengan 8 kurang 2A. Begitupun juga dengan yang ini. C tambah A sama dengan 8 kurang B, berarti C tambah kurang B sama dengan 8 kurang B dikurangi dengan B. Sama dengan 8 kurang 2B. Oke, itu step yang pertama. Kita lihat step yang kedua. Tahu langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah karena kita punya akar-akarnya adalah 8 kurang 2C, 8 kurang 2A, 8 kurang 2B. Karena A, B, C merupakan akar dari X. Maka kita bisa misalkan Y itu sama dengan 8 dikurang 2X. Ya kan? Y sama 8 kurang 2X.
Kemudian kita buat X itu sebagai subjek. Kalau Y sama dengan 8 kurang dari X, berarti X-nya berapa dong? Nah, supaya kita masukkan ke situ kan, karena ini merupakan akar-akarnya kan. Kita masukkan ke, berarti kita punya negatif 2X sama dengan Y kurang 8, berarti kita punya 2X itu sama dengan 8 kurang Y. Kita punya X-nya sama dengan 8 kurang Y diper dengan 2. Oke. Ya kan? Karena kalau misalkan Y sama 8 kurang 2X, berarti kita punya persamaan X-nya adalah, kita bisa masukkan ke situ. Oke ya. Berarti kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Ini step yang kedua ya. Substitusi ke yang pertama tadi, yaitu X pangkat 3 kurang 8 X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 2. Ya kan? Yang mana tadi? Ya, yang ini. Ya, karena X itu merupakan persamaan dari X. Karena kita punya X sama dengan 8 per 2. Merupakan akar-akar kan. Karena kita bisa bicarain sebagai, misalkan yang tadi. Berarti kita bisa masukkan ke sini. 8 kurang Y per 2 pangkat 3 dikurang 8 kali 8 kurang Y per 2 pangkat 2, kemudian ditambah 4 dikali 8 kurang Y per 2 pangkat, enggak pangkat, kemudian dikurang dengan 2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 1, dan misalkan, ya kan? Oke, karena kita punya persamaan yang kita sudah misalkan tadi kan, Y sama dengan 8 kurang 2X, dan kita punya X sama dengan 8 kurang Y. Otomatis dari persamaan satu ini dia punya akar-akar yang ini, yang tadi kita permisalnya yang tadi. Jadi ini akar-akarnya B A tambah B kurang C, dan B tambah C kurang A, kemudian C tambah A kurang B, ya kan? Oke, kita sudah hafalkan. Kemudian kita masuk ke step yang ketiga. Step yang kedua, ini step yang ketiga. Step 3. Oke, kita perhatikan pada bentuk yang kedua. Koefisien dari X pangkat 3 pada fx, yang mana kita punya fx-nya X pangkat 3 ditambah px pangkat 2 tambah qx tambah r. Nah, koefisiennya adalah atau kita bisa tulis ini. Nah, koefisiennya dari X pangkat 3 itu sama dengan 1. Ya kan? Sama dengan 1 yang ini. Koefisien dari sama dengan 1. Sehingga kita harus dikalikan berapa supaya dari persamaan di atas ini. Sehingga dia koefisiennya Y-nya sama dengan 1. Kita lihat ya. Kita ambil aja persamaan yang pertama, yaitu atau bentuk X pangkat 3-nya. 8 kurang Y per 2 dipangkatkan dengan 3. Karena kita mau bawa koefisien dari Y pangkat 3 sama dengan 1. Nah, ini dikalikan dengan berapa sehingga kita masuk Y yang pangkat 1. Kalau kita ambil, karena 8 enggak pengaruh pada Y, kita ambil yang ini aja. Sehingga Y pangkat 3 kan negatif Y pangkat 3. 2 pangkat 3 kan kita punya 8. Supaya dia dapat Y, kita kalikan dengan negatif 8, ya kan? Negatif 8 dikali dengan ini kan kita bagikan. Negatif kali negatif positif, berarti sama dengan Y pangkat 3. Sehingga kita dapat clue-nya apa? Setiap koefisien dikalikan dengan negatif 8. Nah, kita lihat. Kita lihat koefisiennya, kita kalikan dengan negatif 8. Sehingga kita punya negatif 8, kita kalikan dengan koefisien yang pertama ya. 8 kurang Y. Oke. Pada bentuk ini, karena kita mau cari bentuk fx-nya pada persamaan kedua, karena sudah bentuk fx, maka otomatis nilai koefisien dari Y kita ganti, atau nilai variabelnya kita gantikan dengan X supaya mempermudah. 8 kurang X per 2 dipangkatkan dengan 3. Kemudian karena kita kurang dengan 8 kan, kurang 8, kita kalikan negatif 8 juga. Atau kita mau ambil seperti ini. Negatif 8 dikali dengan 8, kemudian 8 kurang X per 2 dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah negatif 8 dikali 4. Oke, kita 4-nya kita buat seperti ini, 4. Ya kan? 4 yang ini. Kemudian dikali 8 kurang X per 2 dikurang negatif
negatif 8 kali 2 atau kurang, atau gini aja supaya nggak bingung. Supaya nggak bingung, kita punya kurang 2 kali negatif 8 ya. Sehingga pada persamaan ini dia jadi, kita punya persamaannya jadi fx sama dengan negatif 8 kemudian 8 kurang x per 2, negatif berarti ditambah 64 karena negatif dikali negatif kan, 8 kurang x per 2 pangkat 2, ini pangkat 3, kemudian ditambah, atau bukan ditambah, dikurang karena 8 kali negatif 8 kali 4 32 dikali 8 kurang x per 2 dikurangi atau ditambah dengan 16, negatif 2 kali 8 16 sama dengan 0. Oke. Nah, kita lihat fx nya, karena yang kita ambil adalah bentuk yang di atas tadi, permisalan f8 kurang y tadi itu per 2, itu merupakan akar-akar yang sama juga, berarti akar-akarnya juga, akar-akar dari persamaan ini juga sama, itu a tambah b kurang c, b tambah c kurang a, kemudian c tambah a kurang b, sehingga dapat disimpulkan bahwa fx dari kita punya tadi x pangkat 3 tambah px pangkat 2 ditambah qx tambah r itu sama dengan yang itu, negatif 8 kurang x per 2 pangkat 3 ditambah 64 8 kurang x per 2 pangkat 2 dikurang 32 8 kurang x per 2 ditambah 16. Ya, ini dapat disimpulkan bahwa x pangkat 3 tambah px pangkat 2 tambah qx tambah r itu sama dengan ini. Oke, sehingga yang step yang terakhir, step 4 itu kalau kita punya f1 maka kita substitusikan nilai 1 ke persamaan yang di atas, sehingga berlaku f1 sama dengan negatif 8, karena kita masukkan 1 ke sini kan, masukkan 1 ganti ke situ, 8 kurang 1 7 per 2 tambah 64 7 per 2 pangkat 2 32 7 per 2 ditambah 16, sehingga kita dapat negatif 8 dikali 7 pangkat 3 3 per 8 ditambah 64 8 64 bagi 4 16 ya, karena ini 16 kan, 64 bagi 4 16 kali 7 kita bisa dapat, atau kita buat dulu deh, 64 kali 49 per 4 dikurang 32 kali 7 per 2, atau kita langsung kalikan 32 bagi 2 16 kali 7 112 ditambah 16, sehingga kita dapat, karena kita habis, negatif 343 ditambah 64 bagi 4 16 kali 49 784 kemudian dikurangi dengan 112 ditambah berarti 96, sehingga terdapat 345. Oke, ini ada pada jawaban nomor 300 berapa? 345. Oke, jika teman-teman mempunyai kalkulator bisa dicoba penjumlahan ini. Ya kan, kita lihat ya. 784 dikurang 343 1 ini berapa? Ini 4, yang ini 4 1 kurang 96
11, 5, 13 kurang 9, 4, ini tinggal 3. Ya, benar ya. Oke, itu adalah salah satu soal yang diujikan dalam SIMAK UI, seleksi masuk perguruan tinggi UI. Saya harap kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan, langsung aja ke kolom komentar. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih.